Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang udah ngeklik video ini. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan baik-baik aja. Kali ini aku bakal ngebahas sama kalian tentang kasus pembunuhan Hello Kitty yang terjadi di Hong Kong pada musim semi tahun 1999. Ketika seorang pelayan klub malam diculik di Le UST, disiksa, diperkosa di sebuah apartemen di Shin Sa Sui, Kowloon, setelah mencuri dompet milik salah satu pelanggan setetapnya, yaitu Fan Man-yi. Fan Man-yi yang berusia 23 tahun ditawan oleh 3 pria dan 1 gadis sebelum meninggal antara 14 dan 16 April 1999. Tubuhnya dipenggal dan tengkoraknya ditempatkan di dalam boneka putri duyung Hello Kitty. Oke, sebelum kita lanjut, terlebih dahulu kita bahas pihak korban dulu, yaitu Fan Man-yi, yang lahir pada tahun 1976 di Shenzhen. Dia ditelantarkan oleh keluarganya saat masih kecil, sehingga ia dibesarkan di panti asuhan khusus perempuan di Matawai. Saat usia 15 tahun, dia diminta meninggalkan panti asuhan karena ada batas usia. Menjadi tunawisma dan kecanduan narkoba, Fan Man-yi dipaksa menjadi pelacur jalanan. Pada usia 21 tahun, dia mulai bekerja di rumah bordil bernama Romance Villa yang terletak di Sham Sui Po. Fan Man-yi akhirnya menikah dengan salah satu kliennya sesama pecandu narkoba bernama Shi pada tahun 1996. Dia juga melahirkan putra mereka 2 tahun kemudian pada bulan November 1998, sekitar 5 bulan sebelum ia dibunuh. Suami Fan Man-yi digambarkan sebagai orang yang suka melakukan kekerasan, dan para tetangga di gedung apartemen mereka tinggal di Mongkok melaporkan bahwa mereka sering kebangun karena mendengar suara pertengkaran pasangan itu dan teriakan serta tangisan anak mereka. Setelah hamil dan kemudian melahirkan putranya, Fan Man-yi memutuskan untuk mengubah hidupnya agar dapat melindungi putranya dan memberinya kehidupan yang lebih aman. Dia berhenti menggunakan narkoba dan prostitusi, mendapatkan pekerjaan sebagai pelayan di sebuah klub malam bernama Empress Karaoke Club, dan akhirnya meninggalkan suaminya yang suka melakukan kekerasan sesaat sebelum ia dibunuh. Karena pengorbanan ini, penghasilannya menjadi jauh lebih rendah dan ia berjuang untuk menghidupkan dirinya dan anaknya. Selanjutnya, si pelaku yaitu Chan Man-luk, yang lahir pada tanggal 17 Mei 1965, yang merupakan seorang anggota Triad Wo Xingwu yang berusia 33 tahun. Dia telah menunjukkan perilaku bermasalah sejak sekolah menengah dan memiliki keyakinan sebelumnya untuk perdagangan narkoba. Chan Man-luk ini adalah salah satu klien tetap Fan Man-yi di rumah bordil tersebut. Pada awal tahun 1999, Fan Man-yi mencuri dompet Chan Man-luk yang terdapat uang sekitar 500 US dollar, kalau dirupiahkan itu sekitar 8 jutaan. Ketika Chan Man-luk menyadari apa yang telah terjadi, dia menuntut Fan Man-yi mengembalikan uang tersebut dengan tambahan 2 kali lipat dengan uang yang dicurinya. Meskipun Fan Man-yi segera mengembalikan uang yang dicuri, dia membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengamankan biaya tambahan. Pada tanggal 17 Maret 1999, Fan Man-yi diculik oleh 3 pria dan 1 gadis di flatnya di bagian Fuyui, Lakeview Estate. Kelompok itu membawa Fan Man-yi ke sebuah apartemen di nomor 31 Greenfield Wood, Tien Sha Tsui, di mana mereka memenjarakannya selama sebulan. Apartemen itu disewa oleh Chan Man-luk sendiri, tetapi dimiliki oleh 2 orang pria bernama Ah Sam dan Ah Kou yang tidak terlibat dalam kegiatan geng. Awalnya Chan Man-luk bermaksud untuk meraup uang dari Fan Man-yi dengan menjualnya kepada pria lain. Pada masa penahanannya, dia disiksa dan diperkosa. Menurut salah satu sumber, dia dipukul dengan batang besi, terkadang sambil digantung dan digunakan sebagai karung tinju. Pada suatu kesempatan, Fan Man-yi ditendang di kepala sekitar 50 kali. Rempah-rempah digosokkan ke luka Fan Man-yi, kaki dan telapak kakinya dibakar dengan lilin dan plastik panas sehingga dia tidak bisa berjalan. Dia dipaksa untuk tersenyum dan mengatakan bahwa dia menikmati pukulan tersebut. Jika dia menolak, mereka menyiksanya dengan lebih keras. Perlakuan ini akhirnya menyebabkan syok traumatis dan akhirnya meninggal. Fan Man-yi meninggal karena luka-lukanya antara 14 April atau 15 April 1995. Beberapa sumber mengklaim bahwa dia meninggal saat para penculiknya keluar, sementara yang lain mengatakan dia meninggal pada malam hari. Setelah menemukan tubuh Fan Man-yi,
Para penculiknya memotong-motong dan merebus sisa-sisa tubuhnya. Tengkoraknya dijahit di dalam boneka Hello Kitty yang diisi dengan serangga mati. Sementara sebagian tubuh lainnya dibuang. Hanya tengkoraknya, satu gigi, dan beberapa organ dalam yang ditemukan dalam kantong plastik. Setelah Lau membawa polisi Yao Mate ke tempat kejadian pada tanggal 24 Mei, 3 petugas polisi, Xiu Kashu, Xin Tinhua, dan Andrew Yip Yang Ling, semuanya dari divisi polisi Yao Mate nomor di 539, adalah petugas pertama yang tiba di tempat kejadian. Sebagian tubuh lainnya ditemukan dari tempat pembuangan sampah di Shamsuipo, Wanchang, dan Taikosu. Pada saat penangkapan, Cha Manluk tinggal bersama istrinya Ah Pui dan bayinya yang baru lahir di sebuah apartemen di bagian Shekning, Shekali Estate. Apartemen itu digerebek oleh petugas SWAT pada dini hari tanggal 28 Mei. Ah Pui awalnya diduga terlibat dalam pembunuhan tersebut, tetapi segera dibebaskan karena tidak ada bukti yang ditemukan. Setelah mengetahui pembunuhan itu sampai ke media melalui surat kabar lokal yang berbasis di Macau, Cha Manluk melarikan diri ke daratan Tiongkok sebelum ditangkap oleh polisi pada tanggal 14 Februari 2000 setelah ditemukan kejanggalan di paspornya. Sebelum penangkapan, Cha Manluk dimasukkan ke dalam daftar paling dicari Interpol, dikirim kembali ke Hong Kong pada tanggal 17 Februari untuk diadili. Tengkorak Van diidentifikasi pada tanggal 3 Juni setelah menggunakan metode tumpang tindih foto di Lockhart Mortuary, dan tengkorak disebut dipindahkan ke Kowloon Public Mortuary setelah persidangan pada tanggal 7 September 2000. Setelah persidangan yang dimulai pada tanggal 20 Oktober, ketiga pria itu dihukum karena pembunuhan dengan suara 6-3 karena juri yang terdiri dari 8 pria dan 1 wanita memutuskan bahwa sisa-sisa jasad itu tidak cukup untuk menunjukkan apakah Van Man Ye dibunuh atau meninggal karena overdosis obat. Sementara juri tidak dapat memutuskan bahwa para pria itu bermaksud membunuh Van Man Ye, dan mereka memutuskan bahwa Van Man Ye telah meninggal sebagai akibat dari penganiayaan mereka. Lau bersaksi di persidangan dengan imbalan kekebalan. Selama persidangan, Cha Manluk dan Leung Shin-cho menyangkal membunuh Van Man Ye, meskipun mereka tidak menyangkal memotong-motong tubuhnya. Istri Chan, yaitu Sei Pu-ling, dan suami Van Man Ye, yaitu Chi Wen, dan bibi Van Man Ye juga bersaksi di pengadilan. Setelah divonis bersalah, saudara perempuan Leung Wai Leun dilaporkan mengalami gangguan mental, sementara saudara laki-laki Leung membanting dan memecahkan pintu pengadilan yang menyebabkan kerusakan. Hakim Peter Gyu Yan yang menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat kepada ketiganya, menyatakan tidak pernah di Hong Kong dalam beberapa tahun ini pengadilan mendengar kekejaman, kebejatan, kebrutalan, kekerasan, dan kekejaman seperti itu. Laporan psikiatris dari Rumah Sakit Castle Peak dan Rumah Sakit Siloam menggambarkan ketiganya sebagai tidak menyesal. Tidak akan ada peninjauan ulang untuk pembebasan bersyarat selama 20 tahun. Cha Manluk dan Leung Wai Leun saat ini menjalani hukuman seumur hidup di penjara Stanley. Mantan reporter TVB Charmaine Loop dan Mimi Yeung menghadiri persidangan dengan menggambarkan adegan pengadilan sebagai gila dan menakutkan. Cha Manluk kalah dalam bandingnya pada tanggal 13 Agustus 2007 atas permintaan pengadilan. Tengkorak Van Man Ye merupakan satu-satunya barang bukti dalam kasus tersebut. Setelah persidangan, tengkorak tersebut disimpan oleh ahli patologi forensik di kamar jenazah umum Kowloon hingga proses banding para tahanan selesai. Keluarga kandungnya diberitahu pada bulan Maret 2004 bahwa tengkorak tersebut akan dikembalikan dan dikremasi pada tanggal 26 Maret. Bangunan apartemen tempat kejahatan itu terjadi dihancurkan pada bulan September 2012 dan dibangun kembali sebagai hotel bernama Sorafit pada tahun 2016. 3 potret Buddha ditempatkan di hotel sebagai peringatan. Kalung milik Van diserahkan kepada putra Van setelah ditemukan di lemari es saat penyelidikan. Publisitas seputar kasus ini menghasilkan produksi dan perilisan film yang menceritakan kisah tersebut. Baik Human Pork Chop and There Is a Secret in My Soup dirilis pada tahun 2001. Leung Shin-cho yang berhasil mengurangi hukumannya dari seumur hidup menjadi 18 tahun melalui banding pada Maret 2004 dibebaskan pada April 2014. 8 tahun kemudian,
Leng Xingqiu ditangkap kembali dan jatuhi hukuman penjara sekali lagi selama 12 bulan pada Agustus 2022 dikarenakan melakukan kekerasan seksual terhadap seorang gadis berusia 10 tahun. Oke, itu dia guys tentang kasus pembunuhan Fan Manyi atau lebih dikenal dengan pembunuhan Hello Kitty. Gimana menurut kalian? Kalau ada yang ditambahkan silahkan komen di kolom komentar. Oke, cukup sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you guys in next video. Bye bye.